Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kita boleh kembali hadir beribadah di tempat ini. Boleh diberikan kesempatan untuk kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita percaya setiap anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kasih-Nya selalu melingkupi setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita akan nyanyikan pujian Ku Datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah
Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan, karena Dialah Allah yang layak kita sembah. Dialah satu-satunya Allah kita yang layak kita puji. Tiada terputus Tuhan, kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sungguh baik, tiada yang seperti Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap hidup kami Yesus. Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan selalu Tuhan kami untuk segala penyertaan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kembali Tuhan, kami akan beribadah Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah kami Tuhan, Kau yang melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan boleh menikmati Tuhan kasih sukacita yang datang daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semuanya Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Engkau Tuhan, Kau kiranya yang berikan urapan-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga semuanya Tuhan pelayanan kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan juga boleh beribadah Tuhan, boleh mendapatkan sukacita dari Engkau Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang masih ada di jalan Tuhan, supaya juga Engkau yang
mendatangkan Tuhan sampai ke tempat ini dengan selamat, tanpa kurang sesuatu apapun Tuhan, dan kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Juga urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan, supaya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap apapun Tuhan yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan Tuhan segala ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dan kami akan bukanya semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Setiap hari Tuhan sudah menyediakan segala yang baik dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi hari, semuanya juga karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita akan nyanyikan Engkau Baik. Tuhan. Kita yakin ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, kita diberikan kelegaan, kita diberikan ketenangan, karena hidup kita hanyalah milik Tuhan. Tuhan sendiri yang berkehendak dalam setiap kehidupan kita, dan kita belajar untuk selalu berdiam di dekat hati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ajarku Berdiam Dekat di Hatimu.
berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah Raja, Dia yang paling perkasa, Allah kita yang dahsyat. Tidak ada yang lain dalam hidup kita selain Tuhan Yesus Kristus. Mari kita puji Dia Raja, karena Dia adalah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi mazmur dan keselamatan bagi kita.
memuji besarkan nama Tuhan, bersyukur selalu untuk segala apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai bejananya Tuhan, kita dibentuk sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita menyerahkan setiap kehidupan kita berserah hanya kepada kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mengiring Tuhan, kita akan selalu menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Hanya Dialah yang menjadi kekuatan, dan Dia juga akan menjadi sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu depan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, rencanaku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu Tuhan, yang Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jika kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan sebagai bejana-Mu Tuhan, kami dibentuk sesuai kehendak-Mu Tuhan, yang sempurna Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami berserah penuh Tuhan dalam setiap kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami berserah Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Andrew yang akan memberitakan firman. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, amin Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Ku harapanku hanya ada di dalam-Mu Bapa. Hanya di dalam. Amin Tuhan. Kami mau belajar setia. Kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami adalah bejana-Mu Tuhan.
bentuk kami serupa dan segambar dengan Allah. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kami serahkan, mari kita angkat segala kehidupan kita, biar Tuhan bentuk seluruh kehidupan kita. Amin Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan, kami bisa kuat, kami bisa menang dalam segala permasalahan kehidupan kami. Dan kami akan berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Biar firman Tuhan akan diberitakan, layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami menjadi pendengar-Mu Tuhan, dan dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong, urapi setiap kami, penuhi setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan setiap kita ada di tempat ini bisa beribadah. Saya percaya setiap hati yang rindukan Tuhan, mencari-cari Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka Matius 28. Ya, ini momen terakhir sebelum tulisan di belakang dilepas ya. Kita mau mengingat apa yang Tuhan sampaikan saat dia naik ke atas sorga. Puji Tuhan. Matius 28. Ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca. Matius 28 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20. Oke, dengan kasih Kristus saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Matius 28 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Dua, tiga. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia dan menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, silakan duduk semua. Puji Tuhan, amin. Sukacita dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan kita benar-benar bangkit, Dia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Ya, walaupun di luar sana banyak berita yang membawa kita untuk ragu-ragu percaya kepada Tuhan, tetap percaya sebab Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita. Segala dunia menawarkan keindahan, tapi iman kita biar tetap teguh sampai pada kesudahannya. Puji Tuhan. Untuk punya iman yang teguh, kita butuh yang namanya ketaatan. Ya, namanya taat itu bukan cuman sesaat ya. Kalau cuman taat sesaat itu baru trial namanya, trial and error. Tapi taat yang dimaksud taat sampai akhir. Puji Tuhan, dan Tuhan menyediakan kemuliaannya bagi setiap kita. Tuhan yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, untuk bisa taat melakukan firman itu tidak mudah. Tidak serta-merta kita bisa taat. Mari kita buka di Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ada contoh di Alkitab, yaitu Nuh yang melakukan firman Tuhan dengan taat. Taat sesuai dengan apa yang telah Tuhan sampaikan. Jadi Bapak Ibu, arti ya, dan saudara-saudara ya, dan adik-adik, arti kata taat itu adalah patuh kalau secara bahasa Indonesia ya. Patuh, melakukan perintah. Nah, tapi taat kalau mau didalami artinya itu seperti orang yang kalau kita ada di pantai gitu ya, di pinggir pantai. Ini ada tante saya yang hidup di tepi pantai ya, kalau misalnya di kota Manado, kanan gunung, kiri pantai, itu luar biasa. Nah, ada yang namanya pasir. Kalau kita lihat ada, kalau badan saya besar ya, jalan sama anak misalnya, ada Philip di belakang, saya jalan kakinya besar. Nah, Philip ini kadang dia mengikuti jejak langkahnya. Ada belum dia injak karena kakinya pendek kan, jadi dia harus melangkah dengan berupaya yang sebisa mungkin dia ikutin langkah. Nah, taat itu demikian. Ada perintah dan dilakukan seperti mengikuti jejak langkah per langkah satu demi satu. Nah, untuk bisa taat, pertama ya kita harus tahu apa yang kita taati, siapa yang kita taati. Yang pertama, kalau kita mau taat tapi kita tidak tahu kepada siapa kita taat, maka susah ya mau melakukan taat ya seperti apa. Tadi saya kasih contoh kan anak sekolah minggu, kalau di lampu merah, ya, di lampu merah kita berhenti, itu kenapa kita berhenti? Ada dua pengertian. Yang pertama, karena tahu merah berarti berhenti, hijau berarti jalan. Itu pertama. Atau yang kedua, kalau saya jalan, ini ada CCTV. Sekarang udah nggak di-print gitu ya, tapi bisa ditilang online. Ada dapat kabar waktu itu salah satu jemaat di Malang lagi jalan, ini dikasih tahu mama,
tante saya dapat surat cinta gitu dari polisi. Jadi enggak tahu nerabas lampu merah atau sabuk pengaman, enggak pakai sabuk pengaman terus kena surat cinta dari polisi. Nah, apakah melakukan berhenti di lampu merah itu karena takut ya, karena takut ditilang atau karena ini aku harus berhenti supaya menghindari kecelakaan. Nah, ada beberapa pandangan. Nah, yang pertama, hendaknya kita pertama bisa taat karena kita mengakui ada kuasa yang lebih besar dalam hidup kita. Ada kuasa yang lebih besar dari kita ini ya. Kalau kita merasa kita sudah besar ya, bukan cuman badan, bukan cuman segala apa yang kita kenakan, tetapi kita menyadari bahwa ada kuasa yang lebih besar, yaitu ada Tuhan dalam hidup kita. Banyak generasi sekarang, generasi YOLO, you only live once. Kamu hidup cuman sekali saja, ya benar gitu, ini Alkitabiah ya. Tapi penerapannya tidak Alkitabiah, karena itu bersenang-senanglah dalam kehidupan. Mumpung waktu masih ada, dihabis-habiskan gitu ya. Kalau ada di dompet ada 20.000, kenapa kita mau makan cuman 10.000 ya? Kita makan habisin semua, besok ada lagi karena kita waktu nggak keulang lagi. Nah, paham ini paham dunia, tapi yang saya mau maksud adalah kita hidup, kita mau menyadari bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Nah, generasi YOLO melihat hidup ini hanya sekedar kesempatan waktu. Waktu ini berharga, jadi aku enggak boleh merugikan waktu ya. Jadi waktu tadi pagi saya bahas sama Tante Yen, karena pemilihan pesawat, jadi baru tiba dari Jakarta. Kemarin di Surabaya, kemarin lusa mendarat di Surabaya, terus hari Jumat itu, hari Sabtu berangkat ke Jakarta, ada acara di Jakarta. Hari Minggu langsung datang ke Surabaya lagi karena enggak mau ketinggalan syukurannya. Iya, cucunya mau ulang tahun, jadi enggak mau ketinggalan. Wah, terima kasih untuk perhatiannya. Nah, untuk generasi sekarang, waktu ini semakin berharga, nilainya semakin tinggi. Bahkan karena waktu, kita kadang sudah menjadi memiliki keegoan yang lebih tinggi karena waktu. Yang awalnya kemarin diskusi sama Joshua. Dulu aku mau tolong orang itu gampang ya, menolong orang kapan aja di mana aja bisa. Tapi sekarang karena waktu itu bisa-bisa aku menolak untuk menolong orang. Aku tahu bisa menolong orang tapi aku enggak bisa nolong karena waktunya sudah habis. Wah, ini masih anak SMA ini ceritanya. Sudah memikirkan betapa pentingnya waktu. Nah, waktu ini semakin diagung-agungkan oleh beberapa orang. Oleh karena waktu, banyak orang menghilangkan nilai-nilai kekeluargaan, persahabatan, dihilangkan waktu. Tapi kalau kita mau lihat firman Tuhan, di Kana itu loh, mujizat Tuhan pertama kali terjadi di Kana. Ini saya belum persiapkan, tapi ada ayatnya di sini. Waktu Ibu Yesus meminta kepada Yesus untuk melakukan satu perbuatan menolong tuan rumah pesta, jawab Yesus adalah, mau apa engkau dari aku Ibu? Waktuku belum tiba. Nah, jadi memang waktu ini suatu yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Tuhan pun berkomitmen dengan waktunya. Tetapi ada hal yang lebih tinggi dari sekedar waktu. Walaupun Tuhan tahu waktunya belum tiba, tapi karena mamanya yang minta tolong sama dia upgrade sedikit ya, modifikasi. Oke, apa yang saya bisa lakukan? Nah, mamanya tahu, lakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan Yesus memerintahkan untuk mengisi ember-ember ya, tabung-tabung dengan air. Dan Tuhan ubahkan menjadi anggur, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan yang terjadi di tempat itu. Bapak Ibu yang terkasih, waktu membawa kita untuk untuk melakukan ketaatan firman Tuhan, ini harus disertai dengan hal-hal yang lain. Nah, seperti tadi kayak waktu. Karena waktu ini bisa jadi kita
tanda kutip mengabaikan perintah Tuhan. Contoh, ada kerjaan ada kerjaan yang belum selesai dan keseret waktunya, tinggal hari Minggu waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Aduh, ini waktunya beribadah, tapi nggak nutut. Kalau aku datang ke ibadah, aku nggak nutut selesaikan tugas. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun seolah-olah waktu itu menjadi prioritas, tetapi di atas waktu ada yang lebih berkuasa dalam kehidupan kita. Lebih berdaulat dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Perintahnya yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan lupakan Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, taat. Nah, untuk menjadi taat, kita harus tahu siapa yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kita dengan segala kemampuan dan kehebatan kita, kalau kita mau lihat secara anatomi, otak kita besarnya cuma segenggaman jari. Coba lihat genggaman jari, kepalan tangan. Nah, kepalan tangan ini adalah otak kita. Yang dipompa darah mekar nanti kempes lagi. Mekar kempes lagi. Kalau mau update, ada beberapa orang-orang yang punya kelainan, tidak punya tengkorak kepala. Kalau pernah lihat, bayi-bayi, tepatnya bayi, enggak tahu bisa bertahan hidup apa enggak, harapan hidupnya kurang banyak. Tapi karena dia jadi lebih besar karena dipompa oleh darah. Dia jadi besar. Nah, tetapi kalau kita melihat sebenarnya bukan besar. Kepala itu tidak sebesar bukan hal yang besar sekali, hanya kecil. Sedangkan Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Nah, maksudnya apa? Banyak kita itu seringkali berpikir kita sudah lebih hebat daripada Tuhan. Kita tahu misalnya ya ada beberapa orang misalnya terjerat hutang dan nggak bisa bayar. Kemudian terpaksa pinjaman utang yang lain untuk menutupi utang yang lain. Wah, berpikir ini bisa menjadi solusi untuk nutup ini. Kemudian terjadi sesuatu dalam kehidupannya, akhirnya uang ini juga habis, utang yang lama nggak bisa dibayar, nggak bisa muter, utang yang baru pun lenyap dan sudah tidak tahu mau ngapa-ngapain. Kemudian kita berpikir, sudah mati aku. Nah, banyak orang sudah berkata mati aku. Waktu ada jalan buntu di depan kita, kita sudah berpikir mati aku. Nah, ini dia, orang berpikir bahwa dia sudah lebih hebat daripada Tuhan, bahwa udah pasti mati. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Kita tahu kalau ada orang yang lebih berkuasa dari kita, lebih hebat daripada kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Seperti pujian tadi, mengatakan mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Tuhan. Kemudian kata-katanya apa? Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Nah, itu dia. Ketaatan adalah juga langkah di mana kita menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Menyadari Tuhan ini lebih besar dari apapun yang kita miliki. Lebih hebat dari pelayanan kita, lebih hebat daripada waktu yang kita punya, itu kita punya Tuhan. Dan Tuhan yang hebat itu mau menyediakan waktunya untuk setiap kita. Mau menolong setiap kita dalam segala kesesakan kita, ketidakberdayaan kita, dan udah di batasnya kita sudah di batas jurang, tapi Tuhan sanggup membukakan jalan. Dia sanggup membawa kita terbang tinggi, melewati jurang-jurang persoalan kita. Amin. Oke, mari. Nah, jadi taat tadi mengikuti perintah, berarti kita menyadari bahwa ada sesuatu kemuliaan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita buka di Wahyu. Kenapa kita harus taat? Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 15.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kasih tanda seru di situ. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan ini membawa kita kepada akses kehidupan kekal, kerajaan Allah. Nah, generasi YOLO tidak memahami kerajaan Allah. Mereka pakai waktu sesuka-sesukanya hidup mereka. Nah, kita orang-orang percaya kepada Tuhan, kita tahu hidup di dunia cuman mampir ngombe. Dalam Tuhan ada kemuliaan kekal. Nah, kalau taat kita sebagian-sebagian ya, jadi hari minggu pertama, kedua ada di gereja muncul. Nanti minggu ketiga, keempat dijadwal ceritanya, dijadwal. Jadi ini waktunya jalan-jalan misalnya. Minggu pertama, kedua di sini nanti ada beberapa orang. Nah, selama masih ada waktu, masih bisa ya, selama masih ada waktu. Tapi belajar taat. Nah, kalaupun memang harus jalan-jalan ya, kalaupun harus jalan-jalan, karena saya juga bukan yang setiap minggu ada di tempat ini, kalaupun harus jalan-jalan, di momen ibadah cari waktu untuk beribadah. Nah, kalau kita belajar dari Ibu Gembala, ini lebih luar biasa. Jalan-jalan sampai di Amerika, hari Minggu, kalau bisa melayani Tuhan. Apa yang bisa dilakukan? Melayani, walaupun cuman sekedar kata sambutan, speech gitu ya, atau kesaksian, tapi sangat siap untuk melayani Tuhan. Jadi bukan cuman mau datang ke gereja, tapi kalau bisa aku terlibat dalam pelayanan di gereja itu. Wah, luar biasa. Nah, jemaat Tuhan di tempat ini saya lihat pagi-pagi datang sudah bingung tugasnya masing-masing ya. Jadi ada yang persiapan pelayanan, ada yang persiapan masak nasi, wah ada persiapan kompornya, airnya dicek. Wah, ini luar biasa. Ini satu hal yang itu tadi, mengingat ya, tetap menguduskan, mempersembahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, kalau suam-suam kuku tidak dingin, tidak panas, akan dimuntahkan. Berarti Tuhan mau, kalau engkau mau mengikuti Tuhan, ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ngikuti Tuhan. Oh, jangan cuman hari Minggu ngikutin Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ngikuti yang lain gitu ya, ngikuti drakor. Nanti kalau hari Sabtu, oh besok ke gereja, baru ingat Tuhan. Bukan seperti itu, tapi dalam keseluruhan kehidupan kita. Jadi taat bukan hanya waktu lampu merah itu ada nggak ada. Oh kalau lampu merahnya mati gitu ya, lampu merahnya mati, berarti sakarapku, aku mau maju gitu kan, mau macet pokoknya aku maju gitu. Apakah seperti itu? Enggak kan, kita akan lihat tuh, kanan kiri, kosong baru maju. Nah, asal mula terjadinya lampu merah, pernah terpikir enggak kok ada lampu merah ya gitu ya. Karena ada banyak kejadian kecelakaan, sehingga dihadirkanlah lampu merah. Nah kalau lampu merah ada terus kita melanggar lampu merah, kita ditilang, didenda. Tapi tujuannya bukan polisi mau ambil duit kita lewat tilang-tilangan, tapi asal mulanya untuk keselamatan kita. Kita melakukan firman Tuhan itu juga bukan sekedar supaya kita tampak baik di antara orang-orang Kristen, tapi tujuan kita melakukan ketaatan adalah kerajaan sorga. Melakukan firman Tuhan susah, lakukan, tetap lakukan. Coba kita lihat ayat 17 tadi, Wahyu 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, kata Tuhan, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Manusia melihat dirinya dalam nilai-nilai material,
dalam keuangan, dalam kendaraan, dalam pakaian, dalam rumah, menilaikan dirinya. Dan orang pun menilai orang lain dari apa yang tampak mata, dari materinya. Tapi yang Tuhan lihat bukan yang dilihat oleh mata manusia, tapi dilihat oleh hati. Yaitu ternyata engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Lu kok bisa? Ayat 18. Maka aku menasehatkan kamu, wah masih ada kasih Tuhan ya. Menasehatkan kamu supaya, sama-sama kita baca, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Puji Tuhan. Dengan setia lakukan firman Tuhan. Jangan kita berfokus dalam kehidupan kita hanya mengumpulkan materi-materi dalam dunia, tapi kita fokus kepada Tuhan. Ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan akan menuntun kita dalam kerajaan sorga. Nah, sekarang apa kaitannya sama ayat yang tadi kita baca? Yaitu tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, di dunia ini, tadi saya ajak setiap kita baca dari ayat 8 sampai ayat 10, perjumpaan murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka melihat aku. Kita orang percaya, kita akan ada dalam tuntunan Tuhan. Percaya kepada Tuhan karena pengenalan kita akan Tuhan, ya, pengenalan baik secara spiritual maupun melalui kita firman Tuhan. Nah, tetapi di luar sana, dunia pun mengadakan sesuatu hal yang berlainan, di mana dunia mengatakan kepada serdadu-serdadu, disogok uang, kamu harus mengatakan ayat 13, Matius 28 ayat 13, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri, sebarkan berita hoaks. Dunia ini penuh tipu muslihat. Dan apabila kedengaran oleh wali negeri dan singkat cerita, itu menyebar sampai sekarang ini, sampai Matius 28 ini ditulis. Nah, ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dalam kumpulan orang yang datang kepada Tuhan, ada di antara mereka orang-orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu ini seperti apa? Yang golongan tadi, yang suam-suam kuku, yang iman tapi perbuatannya tidak sesuai dengan keimanannya dia. Ini tantangan besar. Yang namanya untuk menyelamatkan diri ini lagi rame berita gara-gara ada satu film yang diangkat di bioskop, kemudian berita ini muncul. Ini sudah kejadian sekitar 10 tahun yang lalu tentang kasus pembunuhan. Simpang siur, ada yang ditangkap, mereka yang ditangkap mengaku, kami bukan pelakunya, kami korban salah tangkap. Wah, terus tapi dari pihak kepolisian kami sudah melakukan ini, kami sudah interrogatif, kami sudah dapat. Wah, kemudian terjadi perdebatan antara netizen dan wah ini lagi rame. Jadi orang yang awalnya bilang, oh ini sudah ditangkap, saya ngikutin berita, oh sudah ketangkap, kurang ini gitu. Dari DPO, oh udah tangkap tapi ternyata katanya sudah selesai, sudah gak ada orang lain lagi gitu. Oh sudah, tapi sisi lain beritanya, oh ini yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, jadi semua bingung. Nah keraguan-raguan itu kurang lebih ya kalau yang pada masa sekarang. Kalau pada saat itu kalau kita lihat, betul-betul orang lihat loh ini Yesus ta. Bukannya Yesus itu dicuri mayatnya dan lain-lain. Nah sampai hari ini kita sudah tidak lihat Yesus secara mata, tetapi secara keimanan seringkali kita ragu-ragu karena pikiran kita.
Kita merasa kita lebih mengerti, kita merasa kita lebih tahu. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita kembali untuk belajar taat kepada Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan, bukan hanya di hari Sabtu, di hari Minggu, tapi setiap hari kita mau taat sama Tuhan. Takutlah kepada Tuhan, kita melakukan tipu-tipu kecil kita tinggalkan. Ya. Namanya menabung itu menabung uang, enggak apa-apa. Jangan menabung dosa, banyak nanti susah. Gitu ya. Walaupun Tuhan sudah selamatkan ya, sudah tebus setiap kita, tapi nggak usah ditabung lagi dosa. Kita lepaskan dosa. Kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Matius 3 ayat 2, Wahyu 3 ayat 19 dan 20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ini saya keep dulu. Nah, namanya melakukan ketaatan itu butuh proses. Supaya kita bisa taat sampai akhir itu butuh proses. Dan kita tidak bisa lihat seseorang itu lewat apa yang dia lakukan termasuk kesalahannya. Saya kasih contoh, kalau misalnya saya tahu ini ada sudut kaca ya. Yang bagian sini ditebalkan, ini ada dua fungsi, yaitu supaya tidak melorot barang-barang, sama kedua mengamankan dari sudut. Kalau kita besarkan anak-anak, ya biasanya anak-anak, ini materi PAUD, ada dua hal yang orang tua akan lakukan. Yang pertama, nah ini tajam, anaknya diminggirin. Diminggirin supaya tidak kena. Tapi yang kedua, itu informasi, nah itu tajam, hati-hati. Tapi anaknya nggak disurung. Waktu jalan anaknya kesenggol, oh sakit gitu ya. Ini tajam Pak, kok sakit? Ya hati-hati. Kali berikut dalam dua anak tadi mana yang lebih pintar anaknya? Yang dari awal dituntun digeser supaya nggak kena apa-apa, atau dari awal bisa dia ngalami cedera dulu baru dikasih pengertian. Yang akan lebih pintar yang mana? Mereka yang sudah mengalami cedera, proses namanya gitu. Nah maksudnya gini, kalau kita lihat orang, terus orang itu bejat banget gitu ya. Wih orang ini ya, sama orang tua gak ada hormatnya, sama kakak adik gak ada sopan santunnya. Ya memang mangkelin gitu ya, gak ada unggah-unggue gitu, mangkelin. Tetapi jangan serta-merta kita melihat, oh mereka ini orang-orang yang nanti masuk neraka ini, mereka ini, penghuni-penghuni neraka ini, binasa mereka ini. Jangan kita berpikir seperti itu. Justru kita dalam ketaatan yang Tuhan berikan, kita bantu mereka untuk mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Tapi prosesnya kita nggak bisa tuntun terus. Jadi ada yang namanya proses. Kalau anak-anak rohani itu, kalau anak-anak berproses, mereka berantem dengan sesamanya, jangan langsung dilerai. Kita lihat solusi mereka menyelesaikan masalah apa. Kalau sudah kelebihan baru ya dilerai. Nah jadi ada yang namanya proses. Kemarin saya ikut acara di sekolah, di kelulusan anak TK ya. Sekarang sudah ada kelulusan ya, ada graduationnya, dikalungin gitu. Kayak udah menang lomba olimpiade, dikasih kalung gitu. Padahal masih TK. Nah di situ ketua wakil direkturnya menyampaikan dalam kata sambutannya, dalam hal ini dia menyampaikan terima kasih gitu kan. Penutupnya biasanya kan meminta maaf kalau ada kesalahan gitu kan. Tapi dia menutup sambutannya dengan kata, kali ini saya tidak meminta maaf terhadap apa yang guru-guru kami telah lakukan. Karena semua itu adalah proses. Karena memang proses, walaupun dalam hidup terjadi kesalahan, dalam anak-anak terjadi gesekan, itu proses yang akan mendewasakan mereka. Nah, saya cerna kata-kata itu, oh iya benar juga ya. Kadang dalam hidup ini kita nggak pernah kita nggak bisa betul-betul taat sama Tuhan. Ada masa-masanya bocor, lalai. Tetapi anugerah Tuhan adalah mengasihi kita dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Sehingga ketaatan yang Tuhan mau adalah waktu kita tahu harus melakukan kebenaran, kita lakukan kebenaran. Waktu kita menyimpang tanpa disadari, segeralah
kembali. Tapi kalau kita dengan sengaja melakukan kesalahan, nah ini agak rumit ini. Betul-betul minta pengampunan kepada Tuhan dan kembalilah setia kepada Tuhan. Jadi hari ini kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan, taat dan tekun ya. Ketaatan kepada ketaatan akan membawa kita kepada ketekunan. Kita setia sampai akhir dan pintu sorga tersedia. Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita tahu Tuhan mau apa dalam hidup kita, jangan keraskan hati kita. Buka pintu untuk Tuhan dan kita bisa melakukan ketaatan. Supaya perintah Tuhan untuk menginjili ya, yang mereka awalnya ragu-ragu dan mereka akan melihat Tuhan waktu Tuhan naik ke atas surga dan sebelum naik diberitakan untuk kita jadi saksi Tuhan bagi dunia ini, kita dapat melakukannya. Amin. Siap menjadi saksi Tuhan? Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Nah, ini momen-momen spesial ya, di mana bulan ini saudara kita ya, anak-anak kita ini, Sofia. Wah, bagaimana Sofia siap menjadi saksi Tuhan di kota yang baru nanti? Amin. Kota yang lama ya, dulu pernah di sana ya. Ya nanti lengkapnya biar Sofia mau kesaksian Bapak Ibu. Dia siap katanya mau jadi saksi Tuhan. Kita mau doakan sama-sama segala tantangan dan perjuangannya dia. Amin. Dan anak-anak kita semua di sini lagi berproses semua ya. Tidak ada yang sempurna. Jadi mohon maaf, tadi katanya enggak mau minta mohon maaf. Ya mohon maaf kalau misalnya hidup kita masih belum sempurna. Tapi besok kita menjadi orang yang sempurna di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu segala apa yang kami lakukan. Segala perbuatan yang kami lakukan. Kadang kami melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan sengaja kami melakukan hal yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami melukai sesama kami. Kami tidak peduli sesama kami. Tapi hari ini Tuhan, bawa kami untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tidak masuk dalam golongan orang yang ragu-ragu kepada Tuhan. Ada pemahaman dunia yang sedang berkembang dan itu menguasai pikiran kami. Tapi biar hari ini kami mau serahkan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang lihat, Tuhan yang kuasai pikiran kami. Kami menjadi anak-anak yang hidup taat melakukan firman Tuhan. Kami tidak membenarkan diri kami kepada sesama kami. Biar Tuhan yang membenarkan kehidupan kami dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bawa kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadikan bangsa, segala bangsa menjadi murid Tuhan. Kami mau lakukan firman Tuhan. Kami mau mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Kami mau bawa mereka dalam baptisan. Biar orang-orang yang ada di sekitar kami dapat hidup baru dalam Tuhan. Kami pun dapat menikmati saat hidup bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kami. Saling percaya satu dengan yang lainnya. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan kami terima dan kami dapat lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan oleh Roh Kudus menyertai setiap engkau. Apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Menyatakan namanya, menjadikan kau terang dan garam bagi dunia ini. Menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku memandang tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan.